Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Materi kelas 5 SD, tema 5, subtema 3 muatan IPA, keseimbangan ekosistem. Bersama saya, Jeffrey Deplin SSI MPD, SDIT Kro 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, Robbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Hai, jangan lupa pakai masker dan patuhi 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun dan siram dengan air yang mengalir. Ingat ya teman-teman, kita harus patuhi 3M. M pertama memakai masker, M kedua menjaga jarak, M ketiga mencuci tangan pakai sabun, siram dengan air yang mengalir. Nah, kita akan mempelajari yang pertama adalah mengulang rantai makanan yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian yang kedua adalah mempelajari jaring-jaring makanan. Apa sajakah itu? Baik, sebelum kita ke pelajaran dan tujuan pelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan atau predator. Rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan membentuk jaring makanan. Masih ingat bukan tentang perpindahan energi? Karena satu individu yang sudah dimakan, maka energi akan berpindah kepada hewan yang memakan hewan tersebut. Dan itulah nanti yang akan kita pelajari, hubungan rantai makanan yang membentuk jaring-jaring makanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut adalah rantai makanan di bawah ini terjadi pada ekosistem sawah atau ekosistem persawahan. Apa saja? Boleh kita cermati gambar berikut. Terlihat ada sebuah gambar dengan beberapa objek dan tanda panah yang menandakan itu adalah dimakan. Yang pertama adalah padi. Karena ini di sawah, maka ekosistem di sawah itu tentu ada padi. Kemudian ada belalang. Kemudian selanjutnya ada katak. Selanjutnya ada ular. Dan yang terakhir ada seekor elang. Nah, pada rantai makanan di bawah ini dapat dibuat sebuah rantai makanan berupa garis lurus mulai dari padi hingga elang. Bagaimana bentuknya? Tentu sudah familiar sekali dengan rantai makanan seperti di bawah ini. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular,
ular kemudian dimakan elang. Ini adalah satu rantai makanan. Baik, sudah sangat jelas ya. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Baik, jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan, atau digabung yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Kalau tadi rantai makanan itu cuma satu, maka jaring-jaring makanan itu lebih dari satu. Dan rantai makanan ini berhubungan dan dapat digabung juga tumpang tindih. Bagaimana maksudnya? Di penjelasan selanjutnya nanti teman-teman akan tahu. Nah, sekarang adalah rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Ini penjelasan sebelumnya. Nah, bagaimanakah jaring-jaring makanan itu? Sekarang perhatikan cuplikan berikut. Oke, pada jaring makanan, beberapa rantai makanan bergabung menjadi satu. Misalnya dalam contoh ini, rantai makanan yang dapat membentuk jaring makanan pada ekosistem sawah adalah padi dimakan elang, padi dimakan belalang, kemudian padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan katak, kemudian padi dimakan ulat, ulat dimakan katak dan ayam. Nah, ini gambar salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas gambar ini lebih dalam. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang gambarnya sudah dibesarkan. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaringan makanan ini, kita dapat membuat tidak satu, dua, atau tiga rantai makanan. Sudah disiapkan 10 rantai makanan yang terdapat pada gambar ini. Banyak sekali ya, tentu. Apa saja itu? Baik, sekarang kita perhatikan satu-satu. Nah, untuk produsen yang padi, yang pertama adalah, kalian boleh perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Yang pertama adalah padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Kemudian yang ketiga, padi dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular. Kemudian yang keempat, padi dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Yang kelima, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan ular. Dan yang terakhir untuk padi ya, padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Ini produsen yang padi. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Sekarang produsen daun. Perhatikan cuplikan selanjutnya. Nah, yang ketujuh, daun itu dimakan ulat, kemudian ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Kemudian daun dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak juga dimakan elang. Kesembilan, daun dimakan belalang, belalang dimakan ayam, dimakan katak, katak dimakan elang. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah daun dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular ya maksudnya. Nah, ini ada 10 rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan pada gambar ini. Inilah hubungan jaring rantai makanan terhadap jaring-jaring makanan. Nah, untuk lebih jelas, apa sajakah komponen-komponen yang ada pada gambar yang kita lihat secara bersama-sama? Sekarang perhatikan poin-poin penting dalam jaring-jaring makanan berikut. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah, perhatikan kolomnya ya. Oke, ini adalah padi. Padi itu merupakan produsen atau penghasil utama sumber makanan pada makhluk hidup.
Kemudian posisi kedua itu ada tikus, ulat, dan belalang. Itu merupakan konsumen tingkat 1. Dan elang, ular, ayam, katak itu merupakan konsumen tingkat 2. Dan sedangkan ular, elang itu merupakan konsumen tingkat 3. Begitu juga dengan daun. Daun itu merupakan produsen atau sumber utama makanan pada makhluk hidup di ekosistem ini. Kemudian ulat dan belalang itu merupakan konsumen tingkat 1. Ayam dan katak itu merupakan konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir, elang dan ular, maksudnya ya, elang dan ular itu merupakan konsumen tingkat 3. Nah, sekali lagi, inilah inti dari pelajaran kita hari ini. Hubungan rantai makanan yang ke-10 ini dengan jaring-jaring makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Demikian. Jadi mudah-mudahan video ini sangat membantu teman-teman untuk memahami apa hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem di kehidupan alami. Oke. Nah, sekarang perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Ada tumbuhan, ada tikus, ada burung hantu, kemudian ada kucing hutan, ada serigala, ada kelinci, ada kambing, ada singa, ada elang, ada ular. Ini komunitas di hutan kayaknya ya. Nah, ya, ekosistem hutan. Nah, dari gambar ini teman-teman sudah diberikan sebuah pemahaman untuk sebuah jaring makanan, dan kalian nanti diasah kemampuannya untuk menentukan rantai-rantai makanan apa saja yang ada di gambar ini. Oke, sudah dicermati. Ini dia adalah jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem hutan, sepertinya demikian ya. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, inilah tugas kalian kali ini. Tugasnya apa? Tentukanlah 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di atas. Oke? Jawab di kolom komentar seperti biasa. Tuliskan nama lengkap kalian, kemudian tuliskan juga kelas kalian, kemudian jawaban kalian. Ingat, kalian menentukan 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan sebelumnya. Ini jaring-jaringan makanan tadi ya. Kita buka kembali. Ini jaring-jaring makanan dan kalian tentukan 2 rantai makanan saja. 2 saja ya. Ingat, 2 rantai makanan saja. Oke. Ini tugasnya. Dan tentu kalian mungkin ada kesulitan untuk membuat kalimat dimakan. Nah, untuk kalimat dimakan cukup kalian beri tanda strip atau minus. Misal, padi dimakan belalang, belalang dimakan burung. Jadi untuk menandakan dimakan, itu kalian cukup menambahkan strip atau tanda minus. Demikian ya, mudah-mudahan video ini dapat membantu dan teman-teman dapat mengerjakan latihan ini dengan cukup baik. Semoga hasilnya maksimal. Nah, sebagai penutup, demikianlah materi pelajaran IPA kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, thank you for watching. Jangan lupa di komentari dengan jawaban yang terbaik dan jangan lupa di share juga. Dicermati video ini dengan baik, semoga menambah khasanah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.